Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Adis Rizky Indrawan, kelahiran 17 Desember 1997. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik. Dengan rekan saya saat ini di samping saya ada Mas Burhan. Mungkin Mas Burhan bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan, kelahiran asli Kediri 29 Januari 95. Jadi saya sekarang menempuh pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik di Universitas Kediri. Baik, di sini kita berdua sedang menjalankan tugas podcast dari ekonomi politik dari yaitu dosen pengampunya Pak Daim ya. Pak Daim, oke. Mungkin ini perkenalan singkat dari kita. Ya. Selanjutnya mari kita simak podcast dari kita. Ya. Podcast Jendela Politik, bincang politik asik. Oke. Ya. Selamat sore rekan-rekan semua. Saya di sini Adis Rizky Indrawan selaku host pembawa acara di podcast Jendela Politik, bincang politik asik. Oke. Di sini saya tidak sendirian. Saya sore ini ditemani dengan Mas Burhan. Rekan saya ini namanya Mas Burhan. Mungkin Mas Burhan bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Mas Burhan. Terima kasih Mas. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan. Asal saya asli Kediri. Baik. Terus saya pendidikan di Universitas Kediri, di pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodinya Administrasi Publik. Baik. Ya. Oke, rekan saya ini bernama Mas Burhan ya. Mas Burhan betul. Ini saat ini menempuh pendidikan di S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, khususnya di Prodi Administrasi Publik Universitas Kediri ya. Baik. Lokasinya di Kota Kediri ya. Asli Kota Kediri. Dekatnya Goa Silomangkleng itu ya, kalau nggak salah di ya. Dekat di Goa Silomangkleng. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Burhan sudah hadir di podcast kita kali ini di sore hari ini, podcast Jendela Politik Mas Burhan. Jadi Jendela Politik ini podcast yang membahas sekitar politik. Isu-isu panas politik dan sekitar politik lah, seperti itu Mas Burhan ya. Oke, mungkin di sini nanti kita dititik beratkan di pemilihan Kades Mas Burhan. Di tahun 2024 mungkin ya, di tahun-tahun politik seperti itu Mas Burhan. Tahun depan udah mulai tahun-tahun politik. Iya, mungkin di lokasinya Mas Burhan sudah mulai memanas kah untuk persaingan antar daerah mungkin seperti itu? Sudah mulai kelihatan, jadi persaingan sudah mulai kelihatan walaupun belum banyak tapi sedikit-sedikit sudah mulai ada panas ya. Jadi di mana-mana sudah mulai ada penempelan baliho, terus penempelan stiker, banner, promosi-promosi seperti itu Mas Burhan ya. Kelihatan. Jadi sudah mulai merambah ya berarti. Kasarnya itu merambah seperti itu Mas Burhan ya. Baik, di sini saya nggak muluk-muluk Mas Burhan, mungkin nggak sampai jauh ke pemilihan presiden, wali kota atau gubernur. Mungkin di sini kita membahas pemilihan kepala desa yang lingkupnya lebih sempit seperti itu Mas Burhan. Oke, Mas Burhan sendiri apakah sudah pernah berpartisipasi dalam pemilihan Kades mungkin di tahun-tahun sebelumnya seperti itu? Tahun-tahun sebelumnya itu sudah mulai mengikuti itu pemilihan Kades ya. Masnya selaku apa di sana, pemilih kah atau tim ses kah atau apa mungkin di pemilihan Kadesnya itu? Saya sebagai salah satu tim sesnya. Baik. Berarti sangat berpartisipasi banget ya di pemilihan Kades di dalam pemilihan Kades di tempat saya. Oke, baik. Mas Burhan sendiri selaku tim ses, biasanya metode apa yang digunakan biar Kades itu tertarik untuk didukung seperti itu Mas Burhan? Metodenya apa? Metodenya salah satunya itu mengadakan kampanye, terutama itu kampanye. Kampanye di situ banyak meliputi tim. Jadi salah satunya itu komunikator profesional.
Kalau bahasa umumnya sekarang itu tim sukses. Tim sukses. Tim ses ya singkatannya. Ya, tim penggalang warga, tim yang mencari warga. Siap. Jadi tim yang mana tugas khususnya itu sebagai menarik suara ya. Biar mencari warga. Calon kadis itu yang menyalek di daerahnya Mas Burhan. Dengan dukungan Mas Burhan bisa memenangin ya seperti itu ya pemilihan pada tahun itu ya. Tugasnya tim ses itu bukan hanya kampanye. Jadi dia itu mempunyai visi misi. Visi misi, visinya apa, misinya apa itu ada. Mungkin bisa disebutkan salah satu saja. Visinya ya salah satu visi misinya gitu ya memenangkan. Terus nanti tugas tim ses itu bukan hanya kampanye. Terus dia itu membuat trik jitu agar gimana caranya kades itu biar mendapatkan poin banyak, pemilih banyak, terus warga itu biar memilih itu ada triknya juga. Berarti tidak hanya melulu tentang pendekatan saja, namun ada trik-trik atau cara-cara jitu ya dari tim sesnya Mas Burhan selaku tim ses pemilihan tahun kemarin seperti itu Mas Burhan ya. Baik. Biasanya kalau di pemilihan seperti itu kan tokoh agama atau tokoh patriotis di setiap lingkungan kan memiliki unsur yang sangat penting atau pendorong penarikan suara di lingkungannya masing-masing. Apakah tokoh agama maupun patriotis di lingkungannya Mas Burhan waktu pemilihan kadis kemarin itu sangat berpengaruh di pemilihan selanjutnya seperti itu Mas Burhan? Kalau tokoh agama ya, kalau di tempat saya itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali. Bagaimana itu? Kayaknya seru ini. Berbicara tokoh agama yang notabene bertolak belakang dengan politik seperti itu. Gimana? Kita itu mendekati tokoh agama karena dirasa tokoh agama itu sangat mempunyai kaum masa jamaah. Itu salah satu strategi mendekati tokoh agama. Baik. Itu. Untuk strateginya sendiri apakah cukup pendekatan saja atau ada pemberian khusus kepada tokoh agama tersebut atau tokoh patriotis di lingkungannya Mas Burhan saat itu? Pendekatannya itu ya pemberian bantuan mungkin? Iya, salah satu pemberian bantuan biasanya bukan hanya pemberian bantuan. Kita itu sebagai tim ses itu memberikan bantuan berupa mungkin kebutuhan masjid. Salah satunya itu kebutuhan apa yang diperlukan kita beri. Gitu. Katakanlah di pondok pesantren mungkin ya ada salah satu sosok kiai atau tokoh agama yang sangat berpengaruh di lingkungannya Mas Burhan. Mungkin ada pemberian kayak alat-alat sholat atau tempat-tempat kayak sarana prasarananya seperti itu ya Mas Burhan ya. Jadi tidak hanya unsur uang saja diberikan seperti itu ya. Ya, bukan hanya unsur uang, kita memberikan unsur berupa material, kebutuhan apa yang diperlukan itu salah satunya. Oke. Berarti tokoh agama dan patriotis di lingkungan Mas Burhan itu sangat berpengaruh ya. Seperti itu ya. Sangat berpengaruh. Kalau mungkin di tempat Mas Adis gimana? Oke. Kalau di tempat saya itu yang didekatkan tuh tokoh patriotis Mas Burhan. Jadi tokoh agama nggak seberapa di tempat saya itu. Jadi lebih kayak tokoh patriotis yang mana yang ditertuakan di tempat saya seperti itu. Kayak istilahnya orang Jawa itu sesepuh. Oh, sesepuh. Ya, sesepuhnya. Sangat berpengaruh ya. Ya, mbah panggilannya. Nah, apa jare mbah bahasa Jawa itu opo jare mbah ya iku sing tak lakoni seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi mulai pendekatan ke mbahnya tadi. Kalau nggak salah namanya Mbah Parjo namanya. Mbah Parjo itu sangat berpengaruh di lingkungan saya. Oh, di tempat Mas Adis. Apapun kalau di lingkungan saya pendekatannya ke Mbah Parjo tadi. Seperti sebagai itu. Sesepuhnya di lingkungan saya. Jadi apa yang dikatakan Mbah Parjo itu sangat mempengaruhi yang di warga sekitar di lingkungan saya seperti itu Mas Burhan. Oh iya, oke. Baik, jadi selain tokoh patriotis ataupun tokoh agama di lingkungan Mas Burhan, apakah ada trik khusus dari Kades agar menarik perhatian warga masyarakat sekitar seperti itu Mas Burhan? Yang pasti ada. Salah satunya kita itu memasang baliho, slogan-slogan. Yang terpenting itu ada lagi, Mas Adi. Apa itu? Ini menarik. Apa itu? Janji-janji manis. Janji-janji manis. Itu pasti yang digaungkan setiap, mungkin bukan hanya pemilihan kades ya, bahkan sampai pemilihan presiden pun digaungkan janji-janji seperti itu. Tapi nggak semua janji manis loh Mas Burhan. Iya. Ya kan? Ada yang dipenuhin, ada yang nggak sesuai dengan kondisi saat itu seperti itu. Seperti itu ya Mas Burhan ya. Terus mungkin ini sedikit bukan rasis sih ya Mas Burhan ya. Kan mungkin
bukan hal yang tabu lagi masalah. Mungkin Mas Buran pernah mendengar atau istilahnya money politik seperti itu. Money politik. Ini sepertinya seru yang bahas money politik seperti itu Mas Burhan. Gimana pendapat Mas Burhan? Apakah di lingkungan Mas Burhan saat pemilihan Kades kemarin ada pergerakan money politik mungkin? Kalau money politik itu bukan lagi hal rahasia lagi ya. Baik. Mungkin bukan hanya di tempat saya, tempat Mas Adis juga bukan menjadi hal rahasia lagi, sudah menjadi umum, udah menjadi hal umum itu. Ideal umum ya, Iya, hal biasa seperti itu yang di setiap pemilihan, entah itu Kades, pemilihan wali kota, atau mungkin bahkan presiden itu ada namanya money politik itu. Ada money politik atau dukungan, mencari dukungan dengan cara memberikan sejumlah uang seperti itu Mas Burhan. Berarti masih sangat kental ya di daerahnya Mas Burhan seperti itu ya. Budaya pemberian uang seakan-akan itu menjadi wajib mungkin budaya, sudah menjadi budaya. Mungkin di tempat Mas Adis juga gitu ya? Kalau di tempat saya itu hampir sama sih di tahun kalau nggak salah silam ini ya. Saya bahas masa silam saya dulu di tahun 2019 kalau nggak salah itu di pemilihan legislatif, terutama di DPRD kalau nggak salah itu. Daerah ya? Ya, jadi biasanya itu serangan-serangan fajar namanya. Serangan fajar mana ya itu? Serangan yang dilaksanakan di malam hari sebelum pelaksanaan. Seperti itu Mas Bro. Katakanlah di tanggal 14 besok itu pemilihan, di 13 malamnya itu mulai ada serangan fajar kalau orang di daerah saya bilangnya itu. Jadi kayak pemberian sejumlah uang dalam amplop, yang mana di dalam amplop tersebut ada foto dan namanya seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya, jadi kesannya tuh sampai mengingat gitu Mas Burhan. Jadi sebelum pemilihan ada serangan fajar seperti itu. Kalau tempatnya Mas Burhan sendiri apakah budaya itu masih lekat sekali di lingkungannya? Sama sih Mas Adis, ada. Jadi ya hampir sama. Jadi sebelum hari H malamnya itu juga ada door to door. Jadi dari tim ses itu dari rumah ke rumah memberikan berupa amplop, di dalamnya ada nama, ada foto. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya marketing saja ya. Iya, ya. Tapi bukan kalau money politik itu bukan hanya sekedar uang, tapi kadang ada yang sembako. Kalau kemarin di tempat saya pemilihan kepala desa itu ada sembako juga, bukan hanya berupa nominal uang, tapi juga sembako saja. Sembako ya. Oke, jadi saya ingat dulu akhirnya pernah teringat dulu saya juga pernah mendapat sembako kalau nggak salah orang tua ya. Orang tua. Jadi kayak perkumpulan ibu-ibu PKK itu terus dikumpulin terus dibagikan sembako. Apakah sama kayak tempatnya Mas Burhan? Iya, sama ya. Iya. Jadi kayak ke ibu-ibu lebih dominan ke ibu-ibu ya. Kalau sembako itu lebih ke ibu-ibu. Kalau bapak-bapak amplop ya soalnya uang lanang nih bahasa Jawanya ya. Seperti itu ya Mas Burhan ya. Iya, seperti itulah. Untuk sembakonya sendiri tuh biasanya apa aja Mas Burhan di dalamnya? Beras atau minyak atau apa gitu? Yang saya tahu dulu itu ya beras, minyak, gula yang pokok seperti itu. Yang lebih awet lah. Yang diberikan bukan sayur tapi lebih ke yang lebih bertahan lama. Baik. Kalau mungkin di tempat Mas Adis, kalau di tempat saya itu dulu tuh pernah di waktu pengumpulan RT itu ibu-ibu PKK kalau nggak salah ya namanya kalau di RT itu. Jadi dikumpulin sejenis arisan, terus ada pembagian kayak sejenis goodie bag gitu. Goodie bag ya, tas itu ya. Tas misalnya katakanlah dia warna biru ya, tas juga warna biru berlambangkan foto dan nama gitu. Tetap menyertakan nama sama fotonya. Pasti itu. Jadi nama foto tuh dalam satu rangkaian seperti itu Mas. Jadi di dalamnya tuh ada beras, terus gula, minyak seperti itu. Jadi bahan-bahan pokok seperti itu. Kayak gitu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi ya. Jadi sudah menjadi umum. Melekat sekali dengan masyarakat kita ya. Dan itu hal-hal yang udah biasa dilaksanakan di setiap pemilihan seperti itu. Baik, mungkin dari penjelasannya Mas Burhan tadi sedikit pemilihan Kades mungkin bisa saya simpulkan Mas Burhan. Jenis transaksi berarti ya. Jadi di sini itu transaksi yang digunakan ibaratnya sebuah usaha itu yaitu jabatan strategis di kepala desa ya. Iya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, jadi strateginya itu calon kepala desa itu memberikan janji-janji. Jadi bukan hanya warga yang diberikan janji, bahkan tim sesnya itu diberikan janji-janji, diberikan janji reward. Kalau calon kades itu menang, nanti tim sesnya itu diberi reward, gitu mungkin diberikan tempat strategis di kantor kepala
kantor desa seperti itu. Baik. Jadi kayak perangkat gitu ya. Ya, salah satunya perangkat. Mungkin dijadikan bendahara atau mungkin dijadikan perangkat apa gitu. Baik. Itu janji dari kadesnya di ya, lingkungannya Mas Burhan ya. ya bukan hanya warga tapi ya Baik. tim sesnya juga. Oh, Tujuannya gitu. ya biar semangat. Jadi tim sesnya semangat mencari warga-warga biar Berarti mendukung gitu. Tidak hanya masyarakat yang diuntungkan, namun tim sesnya pun juga mencari keuntungan dari hasil pemilihan tadi ya, seperti betul, itu ya. itu. Baik, jadi di sini kita bisa simpulkan juga untuk alat transaksinya sendiri selain uang tadi ya sembako tadi. Ya sembako juga. Selain itu juga ada janji-janji. Janji-janji sebagai alat transaksi ibaratnya kali ya, usaha. Betul gitu sekali ya. Mas Adis. Ada uang, ada sembako dan juga janji-janji yang diberikan ke calon kepala desa yang terpilih nantinya. Ya. Baik, untuk jenis pertukarannya sendiri berarti ibaratnya masyarakat mendapatkan sejumlah uang atau sembako atau janji tadi ya. Terus selaku kadesnya sendiri pun mendapat dukungan dari masyarakat seperti itu Mas. Ya, betul sekali. Baik, untuk berarti bisa disimpulkan juga untuk suppliernya sendiri itu ya kades itu sendiri ya. Iya, langsung kadesnya sendiri itu supplier. Jadi yang memberikan asupan anggaran tadi kepada tim sesnya, ya, terus tim ses yang apa namanya, yang mendukung, yang membagikan, yang mendistribusikan perihal tadi ya langsung dari kadesnya. Okay. Untuk demandernya sendiri atau yang mendapatkannya ya masyarakat sendiri ya, warganya sendiri, warga desanya sendiri itu. Ya. Ada unsur timbal balik ya, baik dari masyarakat. Saling menguntungkan lah bahasa saling kita. Menguntungkan ya. Jadi ibaratnya tuh ya masyarakat diuntungkan, kepala desa juga diuntungkan seperti itu Mas Burhan. Baik, mungkin itu Mas Burhan yang pembahasan pada sore hari ini. Mungkin jika next time atau ada waktu luang lagi kita bisa berbincang lebih intens lagi perihal pemilihan. Mungkin cangkupannya kita lebih luas lagi, mungkin pemilihan wali kota, gubernur, bahkan presiden pun bisa kita kupas secara sekupas-kupasnya di podcast Jendela Politik seperti itu. Iya, betul Mas Adis. Baik. Kalau saya boleh tahu Mas Burhan saat ini kesibukannya apa ya? Saya kesibukannya ya kerja di salah satu instansi di sekolah di Kota Kediri sini. Oke, baik. Mungkin itu Mas Burhan yang bisa kita bincangkan pada sore hari ini. Apa yang kita bahas pada sore ini mungkin dari rekan-rekan yang ada di sana di online atau yang saat ini masih melihat podcast kita bisa bermanfaat seperti itu ya. Semoga bermanfaat saja. Mungkin harapan Mas Burhan ke depan agar Indonesia lebih baik lagi itu seperti apa? Apakah money politik ini tetap dijalankan, digalakkan atau dihapuskan seperti itu Mas Burhan? Mungkin 1 kata 2 kata untuk rekan-rekan semua yang ada di podcast. Harapan ke depan ya kalau bisa ya kita pemilihan itu yang benar-benar murni, benar-benar masyarakat itu memilih sesuai dengan hati bukan hanya karena money politik tadi. Dia itu memilih dengan benar-benar dari keinginannya, bukan karena dia itu dorongan dari dari unsur uang, sembako tadi ya. Harapannya itu benar-benar murni dari hati, dia memilih kepala desa contohnya tadi benar-benar dari hati pilihannya sendiri. Harapan saya seperti itu. Oke, baik. Mungkin terima kasih Mas Burhan atas waktu yang diberikan. Semoga masukan, saran tadi, terus materi-materi yang diberikan Mas Burhan bermanfaat untuk kita semua dan semoga Indonesia ke depan juga lebih baik lagi, terhindar dari money politik, terus permainan-permainan di belakang yang notabene merugikan negara itu sendiri seperti itu ya. Semoga bersih semua. Jadi semua pilihannya itu benar-benar dari hati, murni dari panggilan hati atau hati nurani tadi Mas Burhan. Betul. Oke, mungkin itu pembahasan sore hari ini di podcast Jendela Politik, bincang politik asik seperti itu Mas Burhan ya. Terima kasih rekan-rekan semua yang lagi menonton podcast kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus untuk negara kita Indonesia, semoga terhindar dan dijauhkan dari praktek-praktek money politik seperti itu. Semoga saja, harapan saya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Burhan atas waktunya. Terima kasih Mas Adi. Sehat selalu, kedepannya juga lebih sukses lagi. Terus pendidikan yang lagi ditempuh S1 apa tadi? Administrasi publik ya, semoga ilmunya bermanfaat dan berguna bagi bangsa
dan negara Indonesia. Ya, Oke, terima kasih atas waktunya Mas Burhan. Ya, Saya terima tutup kasih Mas di Adis. podcast pada sore hari ini. Jendela Politik, bincang politik asik. Terima kasih, dadah.